Halo guys, kembali sama Mimin. Seperti biasa kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Kali ini Mimin akan bahas film dari Perancis yang berjudul The Shower tahun 2017. Film ini menceritakan tentang kehidupan penduduk wanita di desa terpencil, di mana mereka mendadak kehilangan semua pria setelah mereka semua ditangkap karena pemberontakan politik. Upaya bertahan hidup tanpa pria pun mereka lakukan, sampai datanglah satu pria asing yang membuat para wanita bersemangat untuk mempertahankan populasi mereka. Oke guys, bagaimanakah kelanjutannya? Langsung aja genjot ke plotnya guys. Film berlatar di sebuah desa terpencil di pegunungan Perancis pada tahun 1851. Nampak terjadi kerusuhan di desa-desa, di mana para pria yang mayoritas pro terhadap republik ditangkap oleh prajurit Louis Napoleon yang otoriter. Kerusuhan ini adalah imbas dari peristiwa kudeta oleh Louis Napoleon, di mana Presiden Louis Napoleon yang jabatannya telah habis mendadak melakukan kudeta untuk memperpanjang kekuasaannya, merubah Republik Perancis yang memiliki pembatasan jabatan menjadi Kekaisaran Perancis yang otoriter. Semenjak setelah itu, semua laki-laki dewasa yang dicurigai menolak rezim dibawa secara paksa. Para wanita dan anak-anak hanya bisa memohon agar mereka dibebaskan, namun prajurit hanya diam tanpa penjelasan apapun. Sesaat kemudian, mereka mendengar teriakan seorang pria yang mengolok-ngolok Louis Napoleon dan menyerukan demokrasi. Namun suara tembakan langsung terdengar. Ternyata para prajurit telah menembaknya dan meninggalkan mayat pria itu begitu saja. Para wanita mendekati mayat yang merupakan suami dari salah satu wanita yang bernama Rose. Dia memeluknya sembari menangis terseduh-seduh. Malam setelah peristiwa itu, para wanita dan anak-anak desa semuanya berkumpul di satu tempat. Mereka sepakat jika mereka ingin terus bertahan hidup, maka mereka harus hidup bersama. Para wanita membahas bagaimana nasib para pria, lalu mereka berandai-andai, kemungkinan besar semuanya akan dihukum selamanya karena dianggap memberontak. Seorang gadis muda bernama Violet mendekati para wanita yang mengawasi distribusi makanan. Lalu ia bertanya tentang keberadaan temannya, yakni Rose. Sepertinya harus berada di kamarnya sepanjang hari. Lalu Violet pun segera mengambilkan makanan untuknya. Setelah tiba di kamar, Rose nampak masih sedih setelah kehilangan suaminya. Dia nampak hanya berdiam diri di kamar. Melihat itu, Violet mencoba merayunya dan memeluknya untuk membuatnya pulih dari sedihnya. Esoknya, Violet mengunjungi tetua desa karena dia merasa gelisah atas penglihatan anehnya. Akhir-akhir ini, Violet sering berhalusinasi tentang sosok predator yang membuatnya penasaran dengan apa maknanya. Tetua pun bertanya, apakah Violet pernah menyelingkuhi calon suaminya? Violet dengan jujur menjawab tidak. Violet merasa bahwa semenjak ditinggal oleh para pria, termasuk calon suaminya, ia merasa kehilangan harapan untuk hidup. Dia menjadi dingin dalam menyikapi berbagai hal, seolah tak memiliki rasa lagi. Mendengar itu, tetua tak bisa memaknai apa artinya, lalu dia menyarankan Violet untuk mencari maknanya sendiri. Saat sore, para wanita merapikan padang rumput, menggantikan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh pria. Mereka juga telah dilengkapi oleh senapan untuk berjaga-jaga. Sesaat kemudian, suara tembakan mendadak terdengar, dan suasana tenang pun berubah menjadi mencekam. Para wanita menyadari bahwa suara itu tidak berbahaya dan kembali melakukan pekerjaan dengan tenang. Namun Rose nampak masih trauma dan panik dengan suara tembakan itu. Setelah di padang rumput, Ibu Rose menghampiri Violet dan teman-teman ketika mereka sedang memerah domba. Dia mengatakan bahwa Rose mendadak menghilang dan hari ini sebenarnya adalah hari ulang tahun pernikahannya. Violet pun segera berlari mencarinya dan tak kunjung menemukannya. Pada akhirnya dia menemukan Rose di padang rumput, di mana Rose nampak membakar gaun pengantinnya sembari menangis terseduh-seduh. Violet pun segera menemaninya di sana untuk menghiburnya. Keesokan paginya, sambil mencuci pakaian, Ibu Rose memberitahu teman-teman wanita bahwa putrinya sudah tidur dan sedikit membaik. Salah satu wanita tua bernama Marianne dengan dingin meyakinkan Ibu Rose bahwa Rose pasti akan melupakan kesedihannya dalam waktu 3 hari lagi. Jadi mereka tak perlu khawatir. Di sini Violet langsung membantahnya, mengatakan bahwa mereka tak akan pernah merasa tenang sebelum mereka tahu bagaimana kondisi para pria di luar sana. Wanita lain menjawab bahwa para pria pasti sudah diadili dan mereka tak perlu mengharapkan mereka lagi. Namun Violet tetap bersikukuh untuk mencari tahu, lalu dia mengajak para wanita untuk turun dari pegunungan guna mencari informasi di sana. Para wanita yang lebih muda banyak yang setuju dengan Violet.
Namun Marian mencegah mereka, mengatakan bahwa pergi ke kota hanya akan mengundang para prajurit ke sini dan itu berbahaya bagi para wanita. Dia tak mau membiarkan para wanita ditawan dan dijadikan budak oleh mereka. Jawaban Marian ini tentu membuat beberapa wanita marah, namun bagaimanapun mereka harus menghormati keputusan dari pihak yang lebih tua. Karena penasaran, Violet nekat pergi sendirian keluar desa untuk mencari tahu. Dia melewati hutan-hutan, namun di tengah jalan, Violet berhenti setelah melihat sekelompok prajurit di jembatan. Violet terpaksa berbalik dan singgah ke rumah Nyonya Ayo untuk mencari tahu kondisi di sana. Violet pergi karena mengira bahwa Nyonya Ayo sedang keluar. Namun setelah beberapa langkah, Violet melihat mayat Nyonya Ayo yang sudah tergelantung, yang sepertinya dia telah melenyapkan dirinya sendiri. Violet langsung berlari ke rumah dan memberitahukan kabar ini kepada para wanita di desa. Beberapa hari kemudian, para wanita mengamati ladang gandum mereka, dan di sini mereka sepakat bahwa waktu panen telah tiba. Ladang yang sangat luas itu sempat membuat mereka ragu untuk menyelesaikannya dengan tepat waktu. Di sisi lain, Violet terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa dia mengalami menstruasi. Kemudian, semua wanita termasuk anak-anak dikumpulkan untuk memanen gandum bersama-sama. Cuaca sangat panas dan mereka tak terbiasa melakukan ini, sampai membuat tangan Violet terluka. Mereka pun akhirnya berhenti karena kelelahan. Walaupun banyak yang mengeluh, namun bagaimanapun mereka harus menjalani situasi sulit ini. Masih banyak pekerjaan pria yang harus mereka selesaikan. Untuk menghilangkan lelah, para wanita pun mengajak anak-anak untuk mandi di sungai. Dengan cara ini, mereka dapat menyejukkan diri dan membiarkan anak-anak bersenang-senang di sana. Ketika anak-anak bermain air, para gadis berkumpul dan mulai mengeluh tentang bagaimana masa depan mereka. Bagi ibu-ibu yang telah memiliki anak, mungkin memiliki harapan tersendiri untuk melanjutkan hidup. Sebaliknya, mereka yang belum sempat menikah tak akan memiliki harapan sama sekali jika para lelaki tak kunjung datang. Pada suatu malam, seorang wanita yang depresi mengamuk, lalu dia membunyikan lonceng desa. Dia menangis dan putus asa semenjak ditinggalkan oleh suaminya. Lonceng itu membangunkan semua wanita sampai mereka berkumpul ke sumber suara. Mereka pun segera menghentikannya dan mencoba membuatnya untuk tenang. Esok harinya, para gadis berkumpul di sawah. Di sini mereka mengaku tak bisa tidur karena takut jika mereka benar-benar sendirian di desa yang terisolasi ini. Salah satu wanita menyuruh Violet untuk memimpin para wanita muda meninggalkan desa guna membangun kehidupan baru. Namun Violet menolak, begitupun juga dengan Rose, di mana dia juga tak mau meninggalkan makam suaminya. Mereka juga membayangkan bagaimana jika seluruh pria di planet ini meninggal, mengingat tidak ada satupun pria pengembala yang lewat di desa mereka, seolah-olah waktu telah berhenti. Pertanyaan itu membuat mereka tersenyum. Lalu salah satu wanita menjawab, jika mereka menemukan satu pria, maka dia adalah laki-laki yang tersisa di bumi. Maka dari itu mereka harus membaginya secara merata, agar mereka bisa memiliki anak bersama. Josephine membantah imajinasi liar itu, mengatakan bahwa itu melanggar konsep monogami mereka. Tapi sepertinya para wanita tak menghiraukannya dan malah setuju dengan saran membagi pria itu. Sesaat kemudian, wanita tua mendadak datang dan segera menyuruh mereka untuk memanen gandum. Di gudang, para ibu mulai sedikit khawatir tentang obrolan liar para gadis mereka. Jika para pria tak kunjung kembali, maka mereka bisa kabur dari desa ini. Adegan kemudian memperlihatkan Violet saat tidur. Di sini dia nampak meraba area sensitifnya yang menandakan bahwa dirinya sangat mendambakan sosok pasangan. Saat bekerja dengan adik laki-lakinya, Violet sedikit menceritakan sosok ayah mereka yang menurutnya adalah pria terpelajar. Ayah mereka juga sering bertemu dengan Partai Republik Demokratis untuk berdiskusi. Dulu dia mengajari Violet cara membaca dan menulis sejak dari kecil. Alhasil, Violet adalah satu-satunya wanita di desa yang tahu cara membaca. Di sini Violet berjanji akan mengajarinya membaca, karena menurutnya itu sangatlah penting. Setelah itu, Violet dan Rose duduk bersama untuk merajut kain. Rose kembali curhat, di mana dia sangat berharap ada pria lain yang datang kepadanya. Itu akan membantunya untuk melupakan mendiang kekasihnya dan melepaskan dari kesedihannya. Rose ingin mengulangi malam pertama dengan mendiang suaminya yang menurutnya sangatlah indah. Mendengar itu, Violet penasaran dan bertanya bagaimanakah rasanya. Lalu Rose menjawab bahwa rasa itu tak bisa terjelaskan.
Hujan deras mendadak datang. Violet menyadari bahwa lumbung tempat menyimpan gandum bocor. Dia langsung berlari dan memanggil semua wanita untuk membantu memperbaiki atap. Di tengah hujan yang deras, mereka bekerja sama untuk memperbaiki atap. Walaupun ini sangat berisiko terhadap keselamatan mereka, karena mereka sendiri tak memiliki pengalaman mengatasi situasi ini. Setelah berhati-hati, mereka berhasil. Untungnya hanya sebagian kecil gandum yang rusak, membuat para wanita berterima kasih kepada Violet karena telah memberitahu mereka tepat waktu. Musim semi tiba dan Violet mulai mengajari anak-anak cara membaca huruf alfabet. Di sini mereka nampak gembira dan sangat bersemangat. Para wanita berlanjut memanen kebun apel mereka. Semua wanita di desa dengan tenang bekerja sesuai pengetahuan mereka. Namun sosok pria tak dikenal mendadak menyapa lalu mendekat. Semua wanita melihatnya sembari terdiam. Sepertinya dia bukan bagian dari mereka. Karena tak mendapatkan respon, pria itu mendekati Violet, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Jin, seorang pandai besi. Jin adalah pekerja yang berpindah-pindah, dan sekarang dia membutuhkan penginapan. Violet awalnya ragu untuk memberi jawaban, karena sungkan dengan wanita yang lain. Namun setelah tetua mengangguk, Violet pun menjawabnya, dan dia menawarkan salah satu rumah kosongnya sebagai penginapan Jin. Violet membawanya menuju tempatnya. Sepanjang jalan kaki, Jin heran melihat tatapan aneh para wanita terhadapnya. Lalu saat sampai di desa, dia bertanya pada Violet, di manakah para pria? Violet menjawab bahwa dia akan menunjukkannya besok. Di sini, Jin bercerita bahwa dia berasal dari sebuah pertanian di lembah. Dia bekerja sebagai pekerja harian, dan biasanya dia tinggal di lumbung ataupun gudang. Oleh karena itu, Jin sedikit terkejut setelah Violet mengatakan bahwa dia akan membukakan rumah untuknya. Begitu mereka memasuki rumah barunya, Violet pergi untuk menyiapkan tempat tidurnya. Dia memberinya beberapa buah dan air, membuat pria itu ingin melakukan sesuatu sebagai balasannya. Jin bertanya padanya, apakah mereka memiliki kuda atau keledai yang perlu diperbaiki sepatunya. Violet menjawab punya, sehingga Jin menyuruhnya untuk memanggil laki-laki penunggang kuda untuk membawakan kuda itu kepadanya. Violet terdiam, lalu dia pun berkata bahwa tidak ada pria di desa ini. Mereka semua ditangkap setelah kudeta. Di sini, Jin pun menceritakan soal kondisi masyarakat di lembah. Diketahui bahwa Louis Napoleon telah dinobatkan sebagai kaisar beberapa bulan yang lalu. Artinya, kini Republik Prancis telah berubah menjadi kekaisaran. Para tahanan yang dituduh sebagai republikan dikabarkan banyak yang meninggal atau minimal dideportasi. Kabar ini tentu membuat Violet sedih, lalu dia segera pergi. Sebelum dia meninggalkannya, Violet berpesan bahwa penduduk sedang membutuhkan tenaga manusia. Jin menjawab bahwa dia siap membantu mereka. Violet bergegas mendatangi para wanita, di mana mereka semua ternyata telah berkumpul menanti. Wanita lain menanyakan apakah pria itu tahu bagaimana kondisi para tawanan. Di sini Violet menyembunyikan jawabannya karena tak mau melihat mereka sedih. Violet hanya mengatakan bahwa dia tak berani menanyakan hal itu karena mereka harus memastikan terlebih dulu apakah pria itu mendukung Louis Napoleon atau tidak. Dari jauh ibu Violet nampak tak senang setelah melihat anaknya dekat dengan orang asing. Lalu dia menyuruh para wanita untuk melanjutkan pekerjaan. Namun tetua memberitahu Violet bahwa kini ia akan ditugaskan untuk menjaga pria asing itu. Marian membantu Violet menyiapkan makan malam untuk Jin. Lalu adik laki-lakinya berlari masuk. Dia mengatakan bahwa Jin telah menceritakan sesuatu kepada temannya, berkata bahwa dia tak menemukan desa lain selain desa ini di pegunungan. Mendengar itu, Violet percaya bahwa Jin pasti tak akan pergi. Violet membawa makanan itu ke tempat Jin, di mana nampaknya situasi sangatlah sunyi. Panik jika Jin pergi, Violet menaiki tangga untuk melihat kamar Jin. Dia lega setelah menemukan Jin yang tidur nyenyak. Namun rasa penasaran Violet bertambah saat dia melihat pistol di dalam tas Jin. Ketika malam, Jin merapikan kamarnya. Lalu dia heran setelah melihat para wanita yang mengintipnya dari jendela rumah masing-masing. Violet yang juga mengintipnya merasa malu karena semua wanita ternyata juga penasaran terhadap Jin. Menyadari itu, para wanita pun segera menutup jendela mereka. Esok harinya, para wanita berkumpul untuk memulai panen. Jin datang, lalu dia mengawali untuk menuai gandum. Lalu kemudian para wanita dengan gugup mengikutinya dari belakangnya. Jin heran melihat mereka, menyadari bahwa penduduk masih memegang konsep tradisional, di mana para pria sangatlah dihormati.
Semua pun berkumpul untuk istirahat sembari makan bersama. Di sini Jin memuji para wanita karena mereka melakukan semuanya sendirian. Itu adalah hal yang berani dan sulit untuk dilakukan. Para wanita menerima pujian yang tulus ini, kecuali Marianne, di mana dia mengatakan dengan keras bahwa mereka tak butuh pujian seperti itu. Mereka semua terbiasa melakukan pekerjaan keras tanpa pujian, bahkan sebelum para lelaki ditawan. Jawaban ini membuat mereka terkejut, sehingga suasana pun menjadi canggung. Walaupun begitu, Jin memahami perasaan mereka, lalu dia memilih untuk melanjutkan memanen gandum. Karena ucapan ibunya itu, Violet pergi dan menyendiri di bawah pohon. Rose datang padanya, bertanya apakah yang terjadi pada ibunya, sehingga membuatnya mudah marah. Violet hanya menyarankan Rose untuk tak perlu mempedulikannya, karena ibunya hanya mengharapkan suaminya kembali, dan dia menolak untuk mengkhianatinya. Rose berlanjut membicarakan Jin, di mana Violet nampaknya cocok terhadapnya. Namun di sini Violet nampaknya menolak pujian itu dan memandang Jin sebagai pria biasa. Para wanita berlanjut melakukan kegiatan, di mana Jin nampak bersemangat membantu mereka. Hal itu membuat salah satu wanita memarahi Marianne karena pria itu tak sepantasnya mendapatkan ucapan yang kasar. Walaupun Marianne tak suka, namun para wanita akan tetap mempertahankan pria itu agar tetap tinggal. Esoknya ketika membawakan makanan, Violet melihat Jin yang sedang membaca. Violet semakin tertarik padanya dan bertanya lebih mendalam. Jin yang sudah memahami kekhawatiran Violet langsung menjawab bahwa dia tak peduli dengan peristiwa kudeta itu. Dia hanyalah seorang pandai besi biasa yang tak punya rumah dan kehidupannya berpindah-pindah. Dia sampai menunjukkan surat sertifikat sebagai bukti bahwa dia hanyalah seorang pandai besi. Violet membaca sertifikat itu, membuat Jin terkejut bahwa ternyata penduduk desa ini bisa membaca. Violet mengatakan bahwa hanya dialah yang bisa membaca di desa ini karena berkat ayahnya yang berpendidikan. Jin pun terenyuh melihat betapa gembiranya Violet ketika melihat tulisan di atas kertas. Lalu dia memberikan bukunya kepada Violet, membuat Violet sangat gembira. Di sini Violet mengaku bahwa baru pertama kalinya dia memegang buku. Namun Jin mendadak mendekatinya ketika dia membaca, membuat Violet gelisah, lalu dia menjauh. Sebelum Violet pergi, Jin memuji ayah Violet yang rela berjuang mempertahankan Republik Demokrasi, membuat Violet yakin bahwa Jin tidaklah berbahaya baginya. Di rumah, Violet menghabiskan waktunya dengan membaca. Dari jauh, Marianne nampak khawatir dan terus mengawasi perubahan perilaku putrinya itu. Esok paginya mereka pun kembali memanen gandum. Jin menjadi heran melihat tingkah para wanita yang selalu membelakanginya, seolah-olah mereka merayunya. Namun Jin tak begitu peduli. Dia berlanjut mengisi air secara bergantian, terus mengajak temannya pergi, dan sengaja meninggalkan Violet sendirian bersama Jin. Sembari membawa air, mereka berdua pun bercerita tentang apa yang telah mereka baca. Violet mengaku memiliki koleksi literatur Perancis yang disimpan oleh ayahnya. Namun kertas itu sangat berharga dan dia perlu persetujuan ayahnya jika dia membukanya. Jin menyuruhnya untuk menceritakan apa isinya. Lalu Violet menjawab bahwa nanti dia akan menceritakannya. Rose kemudian berbicara berdua dengan Violet, di mana Rose mendesak Violet agar dia segera merayu Jin. Jika terlambat, maka Jin bisa pergi dari desa. Para wanita juga sudah mulai berpikir bahwa Violet mungkin tak mampu melakukannya, jadi bisa saja mereka akan mengambil alih Jin. Ucapan ini membuat Violet terdiam dan gelisah. Keesokan paginya, Violet melihat Jin yang mulai berbicara dengan beberapa wanita. Sekarang, dia sepertinya menjadi pusat perhatian semua wanita. Violet berlanjut mengantar makanan ke tempat Jin, lalu dia mulai menceritakan tentang apa yang telah dia baca. Jin tertarik dan mereka berdua pun duduk bertatap muka. Di sepanjang Violet membacakan puisinya, Jin menjadi terpukau sampai dia mulai menyentuh Violet. Violet yang tegang tetap melanjutkan puisinya, namun pada akhirnya dia pun merespon permintaan Jin. Lalu mereka berdua melanjutkan ronde mereka di kamar. Seusai melakukan itu, Violet pulang dengan rasa takut karena baru pertama kali dia melakukan hal itu. Violet memilih untuk menyembunyikan hubungannya itu dari ibunya. Esoknya mereka kembali memanen. Rose tersenyum saat melihat Violet, seolah dia mengerti bahwa Violet berhasil merayu Jin. Violet berlanjut mengantarkan makanan lagi. Lalu Jin mendadak mendekat dan menyentuhnya. Di luar, para wanita bercengkerama. Lalu Violet dan Jin keluar rumah berduaan, membuat beberapa wanita iri terhadap mereka. Namun, Rose membela Violet, mengatakan bahwa Violet berhasil merayu Jin, dan berkat dia, Jin akan tinggal lebih lama di sini. Malam itu, Jin membacakan puisi untuk Violet yang berisi tentang keinginan hati manusia yang tak pernah berakhir.
seperti cinta, kekuatan, rumah, makanan, dan kemakmuran. Betapa indahnya jika setiap orang bisa hidup sederhana, makan dan minum dari alam, yang secara otomatis akan bisa mencintai tanah mereka sendiri. Keesokan paginya, ketika mencuci pakaian, Violet mendapatkan tatapan tajam dari teman-temannya, seolah-olah mereka memusuhinya. Gadis-gadis lain iri dengan kebahagiaannya, merasa tidak adil bahwa dia bisa mendapatkan pria impian semua orang hanya karena Jin memilih untuk berjalan ke arahnya. Salah satu wanita menuntut janji mereka di awal, bahwa jika ada pria, maka mereka harus membaginya secara merata. Marah mendengar itu, Violet pun mempersilahkan mereka untuk merayunya. Lalu wanita lain membalas bahwa mereka akan melakukannya, bahkan tanpa seizin Violet, karena di mata mereka, Violet bukanlah siapa-siapa. Jawaban itu membuat Violet kesal, lalu dia pun pergi. Violet dengan kesal melanjutkan kegiatan sendirian. Sesampai di ladang, Jin mendekatinya. Jin menghibur Violet, mengatakan bahwa dia akan selalu setia padanya. Di sini, Violet pun mengungkapkan bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk membagi Jin kepada para wanita di desa ini, dan itu merupakan perjanjian mereka dari awal. Tidak ada lagi pria yang kembali, jadi mereka semua membutuhkan Jin untuk melanjutkan keturunan. Setelah mendengar itu, Jin langsung merasa jijik, mengatakan bahwa mereka semua telah gila. Dia tak menyangka bahwa Violet dan penduduk lainnya hanya menganggapnya sebagai sarana reproduksi dan bertahan hidup. Baginya, ini bukanlah cara pandang manusia manapun dan sangat tidak terhormat. Jin berbalik bertanya, bagaimana jika para laki-laki itu kembali? Violet mencoba untuk membenarkan ucapannya sendiri. Namun apapun alasannya, Jin sudah merasa direndahkan, lalu dia pun pergi. Ketika sore, Violet menanyakan keberadaan Jin kepada ibunya, namun dia menjawab tak tahu. Violet bergegas pergi ke penginapan Jin dan mendapati rumah itu telah kosong. Rose dan dua wanita lainnya mendekati Violet di tangga, lalu mereka menanyakan mengapa Jin tak kunjung pulang. Violet menjelaskan bahwa dia telah memberitahu Jin apa yang sebenarnya, dan itulah yang membuatnya kabur dari sini. Di sini Rose yakin bahwa Jin pasti akan kembali, lalu dia hanya menyuruh Violet untuk tenang. Pada malam harinya, Violet sedang menunggu Jin di tempat tidurnya. Violet tiba-tiba berdiri, meyakini bahwa Jin pasti bukanlah seorang pandai besi biasa. Violet mulai menggeledah lemari Jin dan menemukan beberapa kertas. Setelah membacanya, Violet terkejut karena kertas itu adalah surat amnesti yang diberikan kepada Jin. Surat amnesti ini memberikan pengampunan bagi Jin yang sampai sekarang menjadi buronan setelah kudeta Louis Napoleon. Di sini, Violet menyadari bahwa Jin bukanlah pria biasa. Esoknya, Violet dan para wanita terus menanti kedatangan Jin. Lalu tak lama kemudian, Jin mendadak datang seperti biasa, sehingga Violet sedikit merasa tenang. Sorenya, dia mengantarkan makanan lagi. Di sini Jin berkata bahwa dia menerima keputusan Violet dan dia siap membagi dirinya kepada semua wanita. Violet hanya terdiam, lalu dia bertanya, apakah Jin menerima itu hanya karena dia masih buronan dan mencari tempat bersembunyi? Ucapan itu membuat Jin terkejut, menyadari bahwa Violet pasti telah membaca suratnya. Jin berlanjut ke kamar untuk memeriksa barang-barangnya. Dia berpikir mau pergi, namun dia masih mencintai Violet. Ditambah lagi kondisi di luar sana cukup berbahaya baginya. Sementara itu, Violet menemui Rose di gereja dan memberitahu dia tentang keputusan Jin yang mau memenuhi permintaannya. Rose berterima kasih kepadanya, walaupun ia merasa bahwa apapun yang mereka lakukan terhadap Jin adalah perbuatan yang salah. Esoknya, mereka semua pun kembali melanjutkan kegiatan, di mana para wanita nampak semakin menggoda Jin. Violet yang melihat itu tak tahan, lalu dia memilih untuk mandi di sungai. Tanpa disadari, Jin datang mengikutinya, lalu Jin mendekat dan langsung menyentuhnya. Di sini dia mencoba meyakinkannya bahwa dia tak akan pernah meninggalkannya. Keesokannya, Jin membantu Violet dan temannya untuk menuai gandum. Violet melihat bahwa temannya itu sedang menggoda Jin, jadi Violet pergi membiarkan mereka berdua. Ketika suasana sepi, salah satu wanita menyentuh Jin dan memaksanya untuk melakukan ronde. Mau tak mau, Jin pun menerimanya. Ketika menjemur baju, Violet melihat bahwa Jin sedang kencan dengan temannya, membuatnya sedikit gelisah. Violet langsung mendatangi Jin untuk memberitahunya bahwa makanannya sudah siap. Di sini Jin mengatakan dengan jujur bahwa dia sudah meniduri wanita lain sesuai dengan permintaannya, dan malam ini dia akan menemui wanita lainnya. Di sini Violet setuju dengannya, walaupun dia terlihat sangat keberatan.
Malamnya ketika tidur, Violet bermimpi tentang burung hantu yang sedang memangsa tikus. Dia langsung bangun, menyadari makna dari penglihatan yang dia alami selama ini. Violet langsung mengunjungi Jin malam itu setelah dia tidur dengan wanita lain. Mereka berdua langsung berpelukan, di mana Violet mengatakan bahwa dia sangat mencintainya dan takut kehilangannya. Esoknya ketika di ladang, Violet melihat adiknya yang sedang bermain-main dengan wanita lain. Awalnya biasa saja, namun lama-lama Violet melihat bahwa adik laki-lakinya itu diperlakukan dengan tak wajar oleh teman wanitanya. Violet langsung mendorong wanita itu dan mengajak adiknya pergi. Violet berlanjut menemui Rose ketika sore. Dia nampak mengucap perpisahan kepada makam suaminya. Di sini Rose berkata bahwa dia akan tidur dengan Jin besok dan dia siap untuk memiliki anak. Rose tidak bermaksud menyakiti perasaan Violet, namun dia hanya menjalankan kesepakatan mereka di awal. Esoknya Violet membawakan makanan untuk Jin, lalu Violet meminta Jin untuk tidak menyembunyikan apa latar belakangnya. Di sini Jin bercerita dengan terbuka, di mana dia pernah menembak seorang pria untuk membela diri, dan jika pemerintah menangkapnya, dia pasti akan dihukum gantung. Selama dia menjadi buronan, Jin berjalan mengikuti punggung bukit untuk mencapai perbatasan sampai keluar dari Perancis. Namun di tengah itu, dia menemukan desa dan berkenalan dengan Violet. Di sini Jin mengaku, jika bukan karena Violet, dia pasti sudah pergi dari dulu. Di sini Violet tersenyum setelah mendengar ucapan Jin itu. Hari-hari berlalu, sampai suatu ketika tetua memberitahu Violet bahwa dia telah hamil. Violet sangat gembira mendengar itu, dan dia tak sabar untuk memberitahu Jin. Semenjak dia hamil, Violet menjadi semakin bersemangat untuk mengajari adik-adiknya. Hubungannya dengan Jin juga semakin erat setelah Jin tahu bahwa dia telah mengandung. Walaupun begitu, namun Jin tetap membagi rata dirinya untuk para wanita. Mereka selalu berjalan bersama-sama, di mana Jin mengajak mereka ngobrol secara bergiliran. Di sana juga diperlihatkan bahwa perut beberapa wanita terlihat semakin membesar, menandakan bahwa mereka juga mengalami kehamilan. Namun pada suatu ketika, sesuatu yang mengejutkan datang, di mana dua pria mendadak berdiri di halaman dengan kondisi cemas. Semua wanita pun berkumpul, yang ternyata salah satu dari mereka merupakan keluarga dari salah satu penduduk. Pria itu bernama Yutin, di mana dia bersama pria asing yang menemaninya sepanjang perjalanan. Yutin menjelaskan bahwa beberapa pria telah dideportasi ke Aljazair, sedangkan sisanya tidak diketahui. Kemungkinan besar mereka semua meninggal karena kekerasan yang mereka alami. Sedangkan dirinya dan beberapa lainnya dibebaskan, di mana dua pria lainnya sedang dalam perjalanan pulang. Salah satunya ialah ayah Rose. Kabar itu membuat beberapa wanita gembira karena keluarganya selamat. Namun hal itu tak berlaku bagi sisanya. Marian pingsan setelah mendengar bahwa suaminya tak terselamatkan. Dan di sini Violet menyadari bahwa ayahnya tak akan pernah kembali. Di lain sisi, Jin menjadi gelisah setelah melihat ekspresi tak menyenangkan dari Yutin. Hal ini membuatnya berpikir ulang, apakah dia tetap tinggal atau memilih pergi demi keselamatannya. Rose dan Violet datang menemui tetua. Mereka bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menjelaskan bayi-bayi yang dikandungnya kepada para pria yang kembali, termasuk ayahnya. Tentunya mereka akan marah jika para wanita berkata yang sejujurnya. Di sini tetua menyarankan agar para wanita menyembunyikan apapun yang dilakukan Jin demi melindungi bayi-bayi yang mereka kandung. Sedangkan Jin sendiri harus pergi secepatnya agar dia tidak memperumit situasi. Di sini Violet tak setuju dengan ucapan tetua. Dia memutuskan untuk ikut dengan Jin jika dia pergi karena ia benar-benar mencintainya. Di lain sisi, Jin terdiam karena menyadari bahwa dirinya akan menjadi akar masalah jika dia tak pergi. Ketika malam hari, Violet mulai mengemasi barang-barangnya dan berniat untuk kabur bersama Jin. Namun ketika dia mengunjungi penginapan Jin, rumahnya kosong dan hanya terdapat selembar surat. Ternyata Jin sudah pergi. Dalam surat itu, Jin mengatakan bahwa meskipun dia mencintai Violet, dia merasa bahwa yang terbaik adalah dia pergi. Jin merasa bahwa situasi yang mereka hadapi sangat rumit dan dia tak ingin terus menjadi bagian dari ketidakpastian dan tekanan yang ada di desa ini. Dia tak ingin memperburuk keadaan hanya dengan keberadaannya di sana, dan dia berharap Violet serta para wanita desa lainnya bisa menemukan kedamaian seperti sebelumnya. Surat itu menunjukkan bahwa Jin sadar akan perasaan Violet, tapi dia memilih untuk pergi demi kebaikan mereka bersama.
Di sini mereka berdua pun akhirnya berpisah sampai waktu yang tak pernah diketahui. Di akhir film, diperlihatkan bahwa bayi Violet telah lahir dengan lancar bersamaan dengan wajah Violet yang gembira. Artinya, keadaan di desa ini kini baik-baik saja selama mereka dapat merahasiakan apapun yang telah dilakukan oleh jin. Dan di sini film pun berakhir.